Bandetnya ada 2, ini bandetnya ya. Ini bandet, itu bandet. Bandetnya dijual. 2. Bukan jual. Wah, ada sih. Banyak kambing kecilnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Salam sukses untuk peternak di seluruh Nusantara. Pada pagi hari ini saya ingin membuat satu panduan melalui video yang sederhana ini terkait dengan panduan ternak kambing, terutama bagi peternak pemula. Namun intinya adalah bagaimana dengan ternak itu bisa bikin cuan. Dan saya bikin video ini, rencana saya bikin secara the series aja supaya mudah dicerna. Nah, prinsip utama di dalam beternak kambing adalah bagaimana mengkonversi dedaunan, hijauan itu menjadi daging. Mungkin kalau dedaunan atau hijauan itu atau rumput nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi atau rendah, tapi kalau sudah berubah dikonversi menjadi daging, apalagi daging kambing, maka harganya bisa sangat tinggi. Sebagai peternak pemula, kita itu wajib paham mengetahui jenis-jenis kambing yang dapat tumbuh berkembang di Indonesia. Tujuannya apa? Dengan mengetahui beberapa jenis kambing yang punya potensi untuk tumbuh kembang di Indonesia, maka kita kemudian bertugas untuk memilih jenis apa yang paling sesuai, paling cocok untuk dikembangkan di daerah kita masing-masing. Saya memahami bahwa ada perbedaan di antara beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia Timur berbeda, kemudian di Jawa berbeda, di Sumatera juga berbeda. Apalagi seperti saya, seperti kami yang berada di kepulauan, sehingga pilihan terhadap jenis kambing apa yang akan kita kembang biakan itu menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. Saya menyadurnya dari beberapa artikel yang bisa dipercaya, maka jenis kambing di Indonesia itu yang bisa dikembangkan, yang sudah terbukti bisa dikembangkan, tinggal kamu nanti yang menentukan. Secara umum, pertama kita dari yang paling populer dulu, yaitu kambing Etawa. Kambing Etawa merupakan spesies favorit yang paling banyak dicari dan diminati untuk dibudidayakan saat ini di Indonesia. Jenis ini bukanlah asli daerah kita, bukan asli Indonesia, bukan, tetapi hasil dari perkawinan silang spesies lokal dan kambing Jamnapari dari kota Etawa di India, yang pertama kali dibawa oleh Presiden Soekarno-Hatta sesaat setelah kemerdekaan. Itu sejarahnya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan untuk menerima literatur lainnya jika ditemukan bukti yang otentik. Kambing Etawa ini dikenal dengan ukurannya yang sangat besar sekali, bisa setengah dari sapi, dan mendominasi jenis kambing lainnya dengan bobot jantan mampu mencapai 85 kg dan betina 80 kg. Susu kambing Etawa juga banyak diincar karena dipercaya mengandung protein dan kalsium yang lebih tinggi
dibanding susu sapi biasa. Nah, sudah jelas ya, susu kambing jauh lebih berkhasiat daripada susu sapi biasa. Kemudian yang jenis yang kedua adalah kambing gibas. Beberapa orang menyebutnya dengan gembel, beberapa orang menyebutnya dengan biri-biri, terserah. Pada hakikatnya kambing gibas adalah hewan ternak yang punya tampilan paling mirip dengan bulu domba, berkat bulunya yang tumbuh cukup tebal dengan postur besar nyaris menyerupai etawa tadi. Daya tahannya juga baik karena bisa beternak dilakukan di daerah bercuaca panas sampai dingin sekalipun karena bulu-bulunya yang tebal tadi ya. Kemudian bobotnya juga lumayan, untuk pejantan dewasa bisa menyentuh angka 45 kg, sementara untuk betina mencapai 30 kg. Jadi hampir mirip dengan saudaranya, yaitu kambing kacang, idola saya. Kambing kacang, sebagaimana sudah saya uraikan di banyak video di konten YouTube saya ini, adalah sang empunya Indonesia, sang empunya Nusantara. Kenapa? Ini sudah diternak turun-temurun sejak ratusan tahun di seluruh wilayah Indonesia. Kambing kacang merupakan jenis spesies yang paling kecil di antara ukuran dan bobot yang rata-rata bisa mencapai 30 kg. Namun tidak menutup kemungkinan apabila treatmentnya tepat, baik ya, cocok, bisa mencapai angka 50 kg untuk pejantan. Ciri khasnya yang paling populer adalah terdapat jenggot panjang yang bisa tumbuh menjuntai ke bawah, terutama untuk jenis pejantan. Nah, saya ingin menegaskan kenapa saya lebih cocok untuk beternak kambing kacang. Karena jenis ini yang paling mudah dikembangkan di daerah kami, di Pulau Bintan, dengan corak daerah yang panas, kemudian curah hujannya sedikit. Jadi kambing kacang adalah paling cocok di budidayakan di sini, dikembangkan di sini, karena paling cocok juga dengan prinsip saya bahwa ternak pada prinsipnya adalah mengkonversi rumput menjadi daging. Tapi saya tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan diversifikasi ternak ke jenis yang lain, karena beberapa rekan saya di desa-desa sekitar sudah mengembangkan jenis PE atau peranakan etawa. Saya akan mempelajarinya lebih lanjut dan saya akan membagikan ke kawan-kawan semua nantinya, insya Allah. Kemudian jenis yang keempat tentu saja kambing Jawa Randu. Nah, ternyata Jawa Randu merupakan jenis kambing persilangan juga. Kali ini atau Jawa Randu ini merupakan persilangan antara etawa dan kambing kacang. Dan saat ini sudah banyak dijadikan sebagai komoditas hewan ternak. Kambing Jawa Randu tidak hanya bisa dimanfaatkan dagingnya saja atau sebagai pedaging, tapi juga sebagai penyedia susu hingga bisa menghasilkan 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Tapi tergantung treatmentnya lagi ya. Nah, buat kamu yang ingin mencari hewan kurban atau akikah, ini bisa banget untuk memilih kambing kacang ini, kambing Jawa Randu ini, mohon maaf. Terus yang patut juga untuk diperhatikan terkait dengan persiapan kita sebagai peternak pemula, itu adalah yang pertama adalah mempersiapkan lahan, kemudian pembuatan kandang kambing, kemudian pemilihan bibit ternak untuk pertama kali, kemudian pakan ternak kambing yang cocok, kemudian pengembangbiakan ternak kambing, kemudian panen ternak kambing, termasuk estimasi biaya ternak kambing bagi pemula. Nah,
Untuk tutorial berikutnya yang saya sebutkan tadi, insya Allah akan saya bagikan pada video saya selanjutnya setelah ini. Namun jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Jangan lupa guys, dan mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.